Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Quran sekalian, kita sampai pada ayat yang sangat luar biasa, yaitu ayat yang ke-7 dari surat Al-Mujadilah. Dan ini adalah ayat yang oleh para ulama disebut sebagai salah satu dalil terkuat ya tentang Allah, ya tentang ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Setelah ayat 6 Allah bicara tentang hari berbangkit, dan di ayat ke-7 ini Allah membongkar perilaku manusia saat di dunia, terutama mereka yang suka berbisik-bisik rahasia untuk merencanakan keburukan. Mari kita bedah ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in 'alim. Ayat ini dimulai dengan ilmu, ya, alam tara annallaha ya'lamu, dan diakhiri dengan ilmu, ya, innallaha bikulli syai'in 'alim. Maka kita selami ya bagaimana mutiara keindahan ya, tadabbur tafsir dari ayat yang ke-7 ini. Allah Ta'ala berfirman, alam tara annallaha ya'lamu. Tidakkah kamu perhatikan bahwa Allah mengetahui, ru'yah, melihat. Kata Al-Imam Ibnu Ashur menjelaskan bahwa melihat, ya, alam tara, melihat di sini adalah ru'yah ilmiah, yaitu melihat dengan ilmu. Artinya, tidakkah engkau wahai Muhammad dan juga setiap mukmin tahu dan yakin bahwa ilmu Allah ini tidak ada batasnya. Ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang ada di langit ya dan apa yang ada di bumi. Kata Al-Imam At-Tabari menegaskan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Jalla Jalaluh, baik itu benda mati, makhluk hidup yang kecil maupun yang besar. Ma yakunu min najwa thalathatin, tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang. Najwa secara bahasa, kata Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan, berasal dari kata najwa, tanah yang tinggi. Mengapa rahasia disebut najwa? Karena orang yang berbisik-bisik seolah-olah memisahkan diri dari orang lain ke tempat yang tinggi agar tidak terdengar. Maka kata Imam Ibnu Ashur, ya, dalam konteks ayat ini, kaum munafik dan Yahudi di Madinah itu suka berbisik-bisik di depan orang beriman untuk menakut-nakuti mereka. Ya, mereka berbisik seolah ada musuh datang atau pasukan muslim kalah. Allah turunkan ayat ini untuk mematahkan bisikan mereka. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, melainkan dia adalah yang keempat. Ya, wala khamsatin illa huwa sadisuhum, ya, sampai wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu, melainkan dia bersama Allah, bersama mereka di mana saja mereka berada. Dan dalam akidah salaf di sini kita harus berhati-hati. Imam At-Tabari mengutip Ad-Dhahhak dan mengutip juga perkataan dari Muqatil bin Hayyan yang menegaskan Allah berada di atas arsy dan ilmunya bersama mereka. Maka ma'iyah, kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya, memberikan faidah yang besar bahwasanya ma'iyah itu ada 2 macam. Ma'iyah ammah, umum, dan inilah yang dimaksud dengan ayat ini, bahwasanya kebersamaan dalam hal ilmu meliputi pengawasan, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid, ya, dan dia bersama kamu, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada.
Dan jenis ma'iyah yang kedua adalah ma'iyah khassah, yaitu pertolongan, pembelaan, perlindungan, dan ini bagi orang-orang bertakwa sebagaimana di surat An-Nahl ayat 128, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, kalau kita mengutip perkataan Al-Imam Al-Alusi, ayat ini dibuka dengan ilmu ya'lam, ditutup dengan ilmu alim, dan ini adalah qarinah kuat bagi manhaj salaf bahwa bersama mereka ainama kanu, ya ainama kanu itu adalah bersama dari sisi ilmunya, bukan zatnya bercampur dengan makhluk. Dan maha suci Allah, bahwasanya Allah maha tinggi di atas arsy, namun tak sejengkal pun bumi luput dari ilmunya. Nah, Allah menyebutkan angka 3 antara 3 orang, wa huwa illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Lalu Allah menegaskan wala adna min dzalik wala aktsara illa huwa ma'ahum aina makanu. Maka kenapa angka 3 dan angka 5? Kata Ibnu Ashur, ini merujuk pada kebiasaan geng-gengnya orang munafik, geng-gengnya orang munafik. Ya, saat itu mereka sering berkumpul dalam kelompok kecil berjumlah 3 atau 5 orang. Al-Imam Al-Farra menjelaskan bahwa angka ini bukan pembatasan. Allah Soalnya ingin bilang bahwa 2 orang pun, 10 orang pun, 1.000.000 orang pun, Allah Subhanahu wa taala tetap mengawasi bisikan kalian. Maka summa yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan pada hari kiamat. Yunabbi'uhum, Allah akan membongkar semua bisikan itu. Semisal di surat At-Taubah ayat ke-78, alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub. Tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, bahwa Allah mengetahui segala yang gaib. Maka untuk menghinakan para pembuat makar dan menunjukkan keadilan Allah, maka bisikan yang mereka kira itu rahasia ternyata menjadi bukti. Yang tadinya dia sangka rahasia itu justru malah jadi bukti yang paling enggak rahasia, paling nyata di pengadilan akhirat. Maka Allah tutup ayat ini, innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Maka ayat ini dikunci, ya, mengunci pemahaman bahwa seluruh ayat ini memang berbicara tentang sifat ilmu. Diawali dengan alam tara annallaha ya'lamu, diakhiri dengan innallaha bikulli syai'in alim. Ya, maka jika kita sadar Allah adalah anggota tambahan dalam setiap obrolan kita, masihkah kita berani untuk bergibah, ya? Masihkah kita berani merencanakan maksiat, ya? Masihkah kita bermaksiat dalam keadaan sendiri? Sedangkan rahasia bagi manusia adalah keterbukaan bagi Allah. Tidak ada gunanya menyembunyikan niat buruk. Dan jika orang jahat berbisik-bisik merencanakan sesuatu terhadap orang-orang beriman, maka tenanglah, karena Allah mendengar bisikan mereka dan Allah adalah pelindung kita. Semoga Allah membersihkan lisan dan hati kita dari bisikan-bisikan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sampai berjumpa kembali di pembahasan sesi ayat selanjutnya, ayat ke-8 tentang larangan berbisik yang terlarang. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.